Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nova Raihan Ramadan, Fiona Indah Sucirai, Wildan Budi Anggara, dan Ruli Lukas Tambubolon dari program studi S1 Teknik Komputer jurusan Fakultas Teknik Elektro tahun ajaran 2023-2024. Kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam perkembangan produk dan inovasi. Baik, dimulai dari saya bagian abstrak. Kajian ini membahas pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pemasaran dan inovasi produk, yang dimana dapat membantu prediksi pasar, keputusan, otomasi proses, penciptaan solusi baru, dan personalisasi pengalaman. Lalu pemanfaatan AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online. Misalnya chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif. Terus metode penelitian yang digunakan adalah design thinking yang melibatkan pendekatan berpusat pada pengguna untuk merancang produk dan inovasi. Next. Lalu di sini ada pendahuluan yang dimana teknologi AI merupakan hasil pengembangan mesin dengan serangkaian proses dan kombinasi algoritma. Kemampuan berpikir teknologi AI merupakan hasil dari pengetahuan yang diinputkan oleh manusia dan disimulasikan prosesnya ke mesin gitu. Dan disimulasikan proses penalarannya untuk memastikan masalah. Lalu teknologi AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja yang tadi. Lalu di sini ada latar belakang penelitian itu pemanfaatan AI dalam pengembangan produk dan inovasi dapat membawa manfaat bagi perusahaan dan pengguna. Hal ini diperkuat oleh beberapa faktor. AI telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi produk. Perusahaan dapat mengembangkan model AI yang dapat belajar dan beradaptasi dengan data dan memproses bahasa manusia secara kompleks gitu dan gambar dengan akurasi yang tinggi. Maka berdasarkan uraian tersebut, pendapat tersebut, maka pengembangan produk dan inovasi yang melibatkan AI penting dikaji karena dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pengguna. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya itu tentang kajian pustaka. Dari beberapa paper yang kita dapat, terdapat beberapa pendapat arti mengenai AI berbeda-beda. Dari paper yang saya dapat, kecerdasan buatan AI itu bisa diartikan kalau kecerdasan buatan itu terbuat dari, bisa dibilang benda mati maupun benda hidup. Benda matinya itu contohnya seperti mesin. Kalau mesin itu bisa kita ketahui kayak seperti Tesla, itu sudah menggunakan AI. Kalau untuk kecerdasan alami itu secara signifikan itu makhluk hidup, yaitu seperti menggunakan kecerdasan manusia. Dan juga AI ini mempelajarkan mesin dapat menggantikan manusia di tempat kerja. Jadi peran AI ini sangat berperan penting dalam dunia kerja dan sangat membantu kinerja-kinerja di perusahaan. Bisa disimpulkan bahwa artificial intelligence ini adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan sistem komputer dengan kemampuan mengeksekusi tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Selanjutnya itu pengaruh AI, itu pengaruhnya bisa dibilang kecerdasan buatan yang menetapkan aturan awal untuk meningkatkan kinerja tugas. Dan juga AI ini dapat mendukung manusia dalam mengembangkan ide, peluang, dan solusi yang sangat
luas informasinya. Dan dimana AI ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja tugas dan memberikan akses ke informasi yang lebih luas. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Dinda. Baik, ini ada analisanya. Jadi artificial intelligence diambil dari yang abstrak tadi, yaitu dapat membantu pengenalan pola dan analisa data, otomatis proses, penghematan biaya dan waktu, dan pengujian dan evaluasi produk yang lebih akurat. Nah, contoh paling besar dari AI ini adalah Google Search Engine, di mana Google Search Engine ini menjadi pilar utama dari pengembangan AI, karena dengan teknologi Google yang sebesar itu dan servernya yang sangat besar, memungkinkan menjadi pilar yang paling tinggi dalam pengembangan AI sekarang ini. Terus ada juga dalam bidang kesehatan, itu yang dilakukan oleh Dr. Raj Korma di tahun 2019, yang dimana di praktek beliau di analisa medis, beliau menggunakan teknologi AI yang dimana AI-nya ini membuat algoritma di mana si dokter itu menginput data-data pasien dari histori kesehatannya, ada riwayat penyakit apa dan sebagainya, sehingga AI ini pun dapat memberikan bantuan kepada dokter untuk menentukan metode apa yang dipakai buat untuk menyembuhkan pasien. Itu yang terjadi oleh Dr. Raj Korma di tahun 2019. Adapun di bidang pertelevisian komunikasi, itu di tahun 2019 AI itu menjadi sebuah presenter, di mana presenter atau pembawa berita itu dilakukan dan diberi nama Xiaomeng, yang dimana Xiaomeng ini menjadi seorang pembawa berita digital. Jadi seolah-olah dia yang membawa berita, padahal itu sebenarnya adalah AI, bukan manusia. Jadi AI membantu tugas manusia untuk menyebarkan berita. Nah, namun dengan segala macam manfaat yang dihasilkan oleh artificial intelligence, tetap harus ada sesuatu yang harus diperhatikan, yang dimana AI itu mempunyai satu kelemahan besar, yaitu AI itu tidak mempunyai hati seperti mana manusia. Jadi AI itu bisa dengan logis memberikan jawaban yang pasti, yang logis dan masuk akal. Namun ketika udah membahas tentang masalah moral dan sebagainya, itu AI itu menjadi kurang diandalkan. Seperti contohnya tes yang paling umum itu adalah tes yang dimana ada manusia di rel kereta api, itu ada kereta melaju, di rel itu ada 5 orang terikat. Nah, dan kalau misalnya ada tuas, ini kan ada tuas. Kalau misalnya ditarik oleh manusia, kereta itu akan berbelok arah relnya, tapi ada satu orang di situ. Jadi dilemanya itu adalah apakah kita membiarkan 5 orang ini terbunuh dari kereta, atau kita secara langsung menarik tuasnya itu dan secara langsung membunuh satu orang yang ada di rel kereta itu. Itu masih menjadi masalah dalam moral dalam pembuatan AI. Banyak juga kok sebenarnya masalah dalam AI itu. Tapi ya yang paling besar itu ini. Dan itu menjadi contoh yang bisa dikembangkan lagi. Oke, baik. Untuk analisa mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan. Baik, kita sampai di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dulu, kami akan membahas kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI itu merupakan teknologi yang memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Namun AI ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan mengatasi tantangan tersebut, AI juga menjadi teknologi yang dapat
yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dari berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, AI ini dapat mempercepat perkembangan produk, lalu juga dapat memungkinkan prediksi kebutuhan pasar, personalisasi produk, mengoptimalisasi produk, mengurangi resiko, dan juga memungkinkan perbaikan berkelanjutan. AI juga dapat membantu perusahaan dalam merespons kebutuhan pasar dan juga meningkatkan daya saing. Lalu saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami ini adalah pentingnya mengintegrasi kecerdasan buatan dalam setiap aspek pengembangan produk dan inovasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.